Zainal juga. Terus siapa lagi? Tapi yang kedua Karena schedule-nya dia ada. Usul mau usul aku. Ya udah, maksudnya gini, episode perdana sama kita juga udah setuju ya. Ketok pintu. Ketok pintu. Ya. Oke, kita temui sekarang seorang pakar hukum sebagai narasumber dalam acara Ketok Pintu. Pasti menarik dan pasti akan menginspirasi kita semua. Oke, kita berangkat. Berangkat. Oh jadi? Ayo. Oke. Ya Allah. Oke. Gua cabut dulu ya. Gua nemenin dulu komisi Om Kiki. Oke. Ketok pintu. Wah, seneng banget kita bisa datang di rumah Kang Asep yang sebetulnya kita kalau arrange waktunya sih udah cukup lama. Ya, kira lah. Akhirnya kita bisa diterima di rumah Kang Asep. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita buka sih sebetulnya. Pada ketinggalan. jaga jarak ya, jaga jarak. Jaga jarak. Tetap kita vaksin udah di PCR. Tadi sebelum kesini kebetulan saya ada acara keluarga yang memang di PCR dulu. Iya. Kang sehat. Alhamdulillah, itu yang penting. Kang Asep sering pisan di TV. Ya nggak tahu. Dan memangnya selalu pasti berkaitan dengan hukum kan gitu ya. Ya kalau nggak salah tadi pagi Akang ngebicarain masalah Dr. Lee ya Kang. Ya. Sebetulnya kalau menurut pandangan Akang seperti apa sih Dr. Lee? Ya. Kasus yang Dr. Lee terjadi. Dr. Lee itu kan ada beberapa masalah yang berkaitan Dr. Lee. Ya. Yang pertama tentang bagaimana melindungi konsumen. Ya. Ya, dari kan arus berita-berita, Ya. bagaimana pengaruh skincare, Ya. obat-obat alkes lah gitu Ya. kan. Tidak hanya alkes kan, sebenarnya Ya. bagaimana promosi-promosi di-endorse oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Nah, itu kan konsumen harus ada perlindungan kan. Betul. Itu ada yang mengatur. Nah, tapi ketika kita orang awam yang tidak ngerti itu kan pasti terbawa karena artis kan bukannya glowing dan sebagainya Yap. gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita juga ada orang-orang tertentu yang memang paham di bidangnya. Wajar konsumen Yap. mewakili bahwa bagaimana endorse itu belum tentu betul. Ya bisa benar bisa enggak. Ya, Nah, ya, ya. Sehingga kan di media sosial ada dua pro kontra gitu Ya. kan. Cuma menarik bagi saya ketika pro kontra itu ya. Nah, yang kontranya sudah memberikan alasan, nah ada tindakan hukum dari penegak hukum. Ya. Oh. Nah, tindakan hukum yang kemarin kan dirame kan Yap, di media yap. sosial. Tapi kan masalah-masalah begituan perbedaan kok harus ya istilahnya rame-rame lah gitu kan. Nah, cara hukum juga ya menarik. Bilang kalau cara hukum lebih jauh, loh kan aneh. Ya, memang kata pihak penegak hukumnya, bahwa itu bukan persoalan pencemaran nama baiknya ketika saling sanggah menyanggah katanya kan. Bukti ya Kangnya. Kan bukti katanya. Tapi kan menarik, loh itu kan bukti di perkara pertamanya belum jadi perkara. Nah, istilahnya masih penyelidikan. Padahal ya, kalau disita itu harus penyidikan. Untuk pembuktian. Ya. Lagi pula itu kan, ya kita lah, saya juga orang gaptek kan. Ya. Artinya apa? Nah, itu kan tersimpan di media sosial. Forensik digitalnya, jejak digitalnya. Kan gampang. Walaupun mau dihapus pun pasti ada. Jadi kalau mau dirubah, di login, di apapun juga sebenarnya ngapain juga gitu. Jadi itu kan tanda tanya besar. Nah mungkin ini Kang Jet, harus kita agak mengedukasi masyarakat umum. Jadi sebetulnya gini, penyelidikan itu belum, si itunya belum jadi. Ini ada penyelidikan, penyidikan. Jadi kalau misalkan saya laporkan ya seseorang. Nah, laporan kan masih penyelidikan, benar apa enggak? Nah, kalau sudah melapor Pak benar, tidak boleh dulu disita barang. Nah, perintah undang-undang maupun konstitusi, baru boleh barang itu disita kalau kita kasih laporkan Anda melakukan pencemaran nama baik, pencurian, perkosaan, sudah jadi kan ada ada perkosaan, ada pencurian, ada pencemaran nama baik, baru boleh disita barang itu. Oh gitu. Di kasus itu kan belum, di kasus itu kan statusnya dokter itu kan belum jadi tersangka, masih terlapor. Nah, sekarang gini Kang, itu kan katakanlah belum sampai penyidikan bahwa itu udah jadi barang bukti katakanlah gitu. Nah, itu menjadi hukum yang sah polisi pada saat dia mengambil paksa dari rumahnya. Belum tentu juga berarti kan? Iya. Jadi cacat kan? Iya, gini. Itu kan pertama untuk ngambil barang bukti ya, kalau misalnya barang bukti. Kan itu kan di dunia digital, ya. Di dunia digital maka nggak usah diambil juga kan istilahnya tadi di screenshot di apalah bisa ya, ke server saya bilang ngerti pasti ada itu kan itu ketika katakanlah membuat pencemaran nama baik kan katakan itu yang itu jadi ngapain juga gitu gara-gara dirubah-rubah gitu harus di pemaksaan. Nah kedua itu kan ada penangkapan sama penahanan.
Nah, ketika penangkapan penahanan kan jadi geger itu. Kan sebenarnya kan menurut saya sekali lagi kan, ini persoalan yang awalnya biasa-biasa gitu kan. Nah, saya awalnya saya pikir ini persaingan usaha. Tapi kan tinggal ngebuktikan aja. Ketika ada yang promosi, siapapun promosi, perusahaan apapun promosi, ya benar apa enggak? Karena di undang-undang pelindungan konsumen katakan ada 3 kata, harus benar, jujur, jelas. Nah, sekarang tinggal dibuktikan. Yang jujur itu dokter atau yang perusahaan itu bener tuh. Itu aja kan gampang. Simpel ya. Simpel kan? Karena 3 kata di undang pelindungan konsumen itu hanya 3 kata, jujur, benar, jelas. Seperti itu. Iya. Nah, yang jadi persoalannya kan sekarang gini, pada saat jadi paksa, istilahnya gitu kan, di surat penangkapannya isinya apa ya, Kang? Ya, gini, di KUHP tuh jelasin, kalau ketika nangkap, ketika nahan, harus jelas alasannya, harus ada alasannya. Nah, sekarang gini, ketika orang ditahan, itu ada 3 alasan. Menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, melarikan diri. Nah, ya dokter udah jelas kan tidak gini, wong dibuka-buka akun terus. Kemudian barang bukti, itu kan tadi di scan code, di apa, di server dan sebagainya kan gampang. Mengulangi lagi ya ngapain juga kalau lagi tinggal gampang. Jadi kan ya walaupun sekali lagi ya, itu haknya penyidik, haknya penuntut, haknya hakim untuk menahan. Cuma kan kalau perkara hanya gara-gara endorsan begini harus geger. Ya, jadi kan sebenarnya gini, kalau kita lihat kan runtutannya adalah sebuah kejadian antara orang yang di-endorse, ada seorang dokter, dengan dokter mengupas sebuah katakanlah produk endorsan gitu. Itulah. Gitu. Terus yang di-endorse-nya yang marah, bukan perusahaannya berarti. Harusnya perusahaan dong. Iya. Berarti dia pakai tangannya si endorsement-nya aja. Makanya kan sebenarnya ini sedang saya punya produk gitu kan. Ketika produk disangkal oleh siapapun, apapun ya itu ya. Kan harusnya keberatan perusahaannya kan? Perusahaannya. Itu, maka saya bilang kan urusan beginian, apalagi kalau dikaitkan perkara pertamanya kan orang yang mengendorse itu, siapapun yang tokoh, entah selebriti, apapun, ya kenapa harus tersinggung gitu kan? Misalkan saya kan, misalkan saya pakai Durex, nggak apa-apa dia mau ngobrolan ya, Durex, terus tiba-tiba terjadi sesuatu, Durex lah, bisa terjadi apa-apa. Karena saya hanya di-endorse. Logikanya kan begitu ada kerusakan, pasti saya akan menjawab gini, silakan pihak perusahaan. Iya. Simpelnya. Karena kebetulan di Bapak misalkan Dureknya bagus, di orang lain itu bagus kan? Iya, harusnya tanya ke perusahaannya kan? Perusahaannya. Iya. Apa ada titipan kok? Ya, maka sebenarnya saya nggak tahu soal itu, maka ya kenapa sih yang begini-begini gitu harus jadi ya bikin rame gitu kan? Masih ada masalah lain yang memang harus bisa diselesaikan. Lagi pula kan Kapolri kan bagus programnya, presisi gitu kan? Iya. Kalau memang serius nanya karena urusan langsung topik hukum, saya justru pengen tahu Kang Asep memang pengen jadi ahli hukum dari kecil deh. Enggak, saya dulu kan masuknya IPA. Saya tuh anak IPA, ranking lagi di SMA. Di Bandung. Ranking. Teman-teman saya tuh kan masuk ITB semua lah ya. Saya masuk ITB nggak keterima. Cuma karena teman-teman saya ya masuk fakultas hukum. Fakultas hukum juga bingung tuh swastanya. Ya, nah, masuk di Bandung tuh. Saya ikut aja gitu. Teman-teman saya sebagian yang keterima. Rame-rame ya pokoknya ramai aja pokoknya juga karena anak IPA kok masuk hukum ya udah saya jalani aja. Kaget juga kan anak berpikiran pasti IPA berpikiran sosial gitu kan. Tapi saya waktu hanya menyadari saya sebagai yang orang yang punya keyakinan agama mungkin di belakang ini Tuhan ada hikmahnya gitu kan. Tidak jadi insinyur ya udah jadi insinyur keadilan ternyata. Nah itu ternyata nggak mungkin. Saya bersyukur. Ternyata saya jadi hakim. Setelah walaupun juga ada saya keluar. Saya hanya bersyukurlah bisa menikmatin hidup gitu ternyata. Itu aja. Saya nggak bayang nih saya jadi ahli hukum. Berapa tahun jadi hakim? Saya dari 85 calon hakim. Kemudian saya menyatakan berhenti 2006, 20 tahun lebih lah. Enjoy itu. Ya nikmatin lah. Saya itu kan juga santai aja kan jadi hakim kan enak tinggal pasal sesuai enggak. Kenapa berhenti kan? Ya kan berhenti tadi. Saya tuh ada 3 kata ya yang suka ini. Muak, mual, malu. Muak 3M malu 3M prokes jangan accept dulu muak mual malu apa yang mendasari maksudnya gini apakah memang separah itu Kang sampai Akang harus berhenti dari ya gini sebenarnya kan satu-satu ya malunya kenapa kan harusnya bangga jadi hakim tapi malu ternyata teman-teman itu kan ya saya juga bukan malaikat udah kita saling mengingatkan tepat stabil khairat lah bahasa agamanya tapi masih melakukan itu sering ketangkap dan sebagainya gitu kan. Terus udah diingatkan masih melakukan lagi. Muak kok saya kan. Nah, selama-lama ya saya jadi mual gitu. Mulai udahlah daripada mual di lingkungan kan. Katakan misalnya kita bertiga nih majelis. Ketika bertiga majelis kan memutus. Nah, kalau saya kan karena saya belajar hukum, ya ketika persoalan ini
hukum pasalnya undang-undangnya ini digunakan kan. Ini. Pertimbangannya yuridis kan. Tapi kita kan tidak memungkiri ada teman yang pertimbangannya di luar yuridis, ekonomis misalkan. Ya masa saya berdebat terus tiap hari dengan teman terus. Apakah memang itu nggak? Maksudnya gini kan, yuridis itu kan pasti ada kepastian hukum yang memang dalam bentuknya undang-undang. Iya. Emang hakim diberi kesempatan untuk bisa berpikir dengan pakai yang iya, kita kalau memutuskan diskusi musyawarah, musyawarah hakim. Itu musyawarah kalau saya kan gampang, kalau itu karena kita kitabnya sama, fakultas hukuman manapun pasti sama, undang-undangnya sama, ya udah tinggal itu aja gunakan pasal itu gunakan. Tapi kan teman saya nggak bisa, Sep. Nah tadi berkelit dan berkilah tadi. Nah, berkilah aja lama-lama saya mual. Kamu tuh ngomong apa? Ini ngomong hukum apa ngomong ekonomi gitu kan? Nah akhirnya teman saya tiap hari saya bertemu sama teman gitu. Nah akhirnya kan ketemu teman-teman misalkan, wah Ruby, berteman sama si Asep, akhirnya gue dimutasi jauh, promosi jauh katanya. Rasanya enak. Ya udahlah kalau gitu mending gue yang keluar aja lah. Biar kamu nikmati gitu. Wow, legowo ya. Iya, ini saya yang keluar kan, saya bilang. Tapi saya udah nikmati. Nah ternyata dulu saya dikhawatirkan kan dengan saya di luar itu, wah, aman kan pihak sempet tuh. Saya keluar tuh nangis ya oleh Ketua Mahkamah Agung loh. Sampai saya dipanggil khusus oleh pimpinan Mahkamah Agung, jangan. Ada bisa buka di majalahnya tuh. Ya kan di Google juga masih ada. Jadi sekarang dibuka. Mereka menangis jangan. Udah bisa keluar kan lebih aman. Teman-teman juga aman, butuh apa juga aman. Saya balik kembali. Karena pikiran saya gini, kalau saya kembali ke kampus, saya menyiapkan pasukan. Mahasiswa-mahasiswa saya. Ya bener kan? Jadi saya punya pasukan kelak mahasiswa saya kan. Kalau saya bertahan di dalam, saya makan hati terus. Daripada makan hati, nggak enak sama kawan, deket gitu kan. Jadi shifting dari praktisi ke akademisi. Sama, jadinya kan. Kalau dulu di pengadilan nggak nurut, gue jadi makan hati, putusan gue dibatalin, gue narkoba gue hukum mati, dirubah lagi, tetap gue matiin lagi, dirubah lagi, kan kesel kan. Nah kalau sekarang mahasiswa, kan nurut, gue nggak lulusin selesai. Gitu. Terus sekarang ada hikmahnya Pak, lebih ganas lagi kan. Karena mulut Asep nggak satu ternyata. Dulu kan satu. Dulu paling gampang dia gini, paling temannya Teten tuh Intel ICW tuh paling gitu ngomongnya. Sekarang ngeri, karena hampir semua stasiun TV dulu kan, ya, karena saya berbatasi udah stasiun. Ngomong terus, mereka ketakutan sekarang. Jadi malah ketakutan. Karena itu nggak jadi Kang. Pada saat Akang, kalau saya senang banget saya nonton mau di Kompas, mau di Metro, mau di apapun TV-nya ya. Ada yang ngebahas dari soal masalah 374 yang Roy Suryo dan segala macam gitu. Itu bukan kasihan, beretak. Kenapa kan? Saya kebetulan dilahirkan di Indonesia, anak Indonesia, betul lahir di bumi Parahyangan. Ya, ada kearifan lokal yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan saya kira etnis lain pasti punya, itu pasti punya. Kudu cager, bager, pinter, wanter, singer, mau ada ya. Ya kalau cager bager ngapain lu sakut? Istilah bahasanya Pak Modaro pasti tinggal tunggu giliran unggul. Itu kan kearifan lokal. Setiap suku pasti punya. Udah saya lahir di Jawa Barat, yang selalu saya pegang. Cager, bager, pinter, wanter, singer. Udah selesai urusan. Saya lebih cocoknya kalau menurut saya sih, kalau dalam bahasa Sunda tadi cager, bager, pinter, ya sebenarnya pangeling ya. Betul. Yuk orang eling inget karena pepeling, pepeling tikolot. Wow, nggak maksudnya gini Kang, kalau menurut saya sih punya suatu keberanian ya Kang ya. Ngomong bla 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 bla, memang akan selalu ya berdasarkan hukumnya kan memang ada diatur seperti ini dan seperti ini gitu. Nah kan betul akhirnya saya jadi mengerti. Orang yang di sekitar juga belum tentu bisa menerima itu ya Kang ya. Pasti dilihatnya kan lu nggak punya nilai keadilan atau bukan keadilan kemanusiaan, nggak dipikirin seperti itu dan segala macam. Contoh saya mau nanya lagi ini Kang, kalau agak lebar punten kasus Gisel, boleh kan? Ya boleh, nggak apa-apa, ngomong apa aja sama bebas, nggak ada eling. Kan Ari Gisel kan sebetulnya kalau dibandingin dengan kasus Ariel sama. Ya. Kenapa Ariel dibui, Ari Gisel itu? Ya, nah gini, itu kan pornografi, kesusilaan. Nah, di Undang-Undang ITE maupun di KUHP jelas nggak boleh. Nah, di Undang-Undang ITE jelas karena itu digambar tidak boleh didistribusikan, tidak boleh ditransmisikan, dapat diakses. Ya. Nah, kan itu kasusnya ada kan didistribusikan, diakses, kan? Ada yang menyebarkan, akhirnya diproses. Nah, di kasusnya Gisel juga sudah berjalan, cuma kan sekarang belum nampak, baru di kepolisian, tersangka, udah diproses. Nah, semua orang suka pertanyaan gini, yang suka, itu kan urusan pribadi. Betul, urusan pribadi. Kan sering saya jawab, ya gitu-gituin ngapain juga direkam, kan sama aja gitu.
Iya Kang, betul. Nah itu kan dari sudut, maksudnya gini. Kalau saya sih dari sudut yang lain misalnya gini Kang. Kan waktu pada saat diproses Ariel sudah jadi tersangka. Ini juga memang jadi sudah tersangka gitu kan. Nah, sementara yang nyebarinnya katakanlah nyebarinnya udah diproses dan malah udah dibui. Kalau Gisel mah belum. Udah. Yang Gisel apa yang nyebarinnya ya, yang macam udah. Nah, yang berapa bulan? Giselnya udah tersangka, cuman belum diproses. Kita tunggu. Yang jelas kan udah dijadikan tersangka kan? Gisel maupun yang lakinya siapa Nobu itu sudah dijadikan tersangka itu dua-duanya. Cuma kita lagi nunggu, mau dijadiin apa itu mereka gitu apa? Kok? Nah, seperti tadi kalau dibandingkan kita yang bahas di awal, yang lain aja nggak digigit-gigit itu ama yang istilah dalam tanda petik ya untuk mengira orang yang sok suci lah gitu, bersih gitu kan. Nggak ada gimana ya, sedangkan ini tadi gimana gitu kan. Kan seharusnya ada Gisel itu ya bagi kelompok tertentu ya harus cepet dong tangkap diapain. Nah tapi baru tersangka aja, sekarang belum maju, tapi tersangka sudah dijadikan tersangka kasus Gisel. Kita tunggu kalau itu memang saya yakin pasti jalan kok. Nggak, saya pertanyaan titipan dari teman saya namanya Kiki ada Kiki. Nah cenari Gisel tadi tewakna nggak cepet, maksudnya prosesnya kayak lambat gitu. Apa ya, kalau Ariel kan bak cepat. Iya. Kalau Gisel enggak kan kayak kalem apa gimana ada undisplay ya, gitu. Saya juga kan harusnya kan di depan hukum itu kan sama. Itu kan yang beda kan depan mertua. Itu kan makanya saya bilang ya karena mungkin ya nggak tahu juga ya, kalau kan harusnya mah ya sama kan depan hukum, apain beda gitu kan. Ariel ya diproses kan. Harusnya tidak hanya Ariel kan, yang lain juga kan pelaku gitu kan tidak hanya Gisel, tidak hanya Ariel, banyak gitu kan ya belum terbuka aibnya gitu kan. Sejauh-jauh lah dulu juga zaman, tapi kan kalau saya mah udah ngapain tadi awal ya, kalau nyebar gitu kan saya jujur aja saya juga nggak munafik kok. Kita kan teman-teman sekolah, teman kuliah itu kan dari mulai stensilan sampai dulu itu kan nyebar gitu kan, itu juga sebenarnya kena kan. Ya kalau itu kena hampir semua juga dapat gitu kan. Kalau saya sih logikanya begini, mungkin dia membuat sebetulnya untuk kepentingannya pribadi, pasti yakin untuk kepentingan pribadi, terus tiba-tiba jadi menyebar. Nah menyebarnya itu kan pasti ada yang maksud saya sih bukan oknum, memang kudu disebarkan gitu ya. Kalau kita lihat lagi kan kalau sekarang di TikTok, apalagi di sosmed, Twitter juga kan ya sekarang. Wah udah. Ya makanya saya bilang cara itu mana gampang, tapi tadi ke awal. Tapi kalau nggak usah jauh lah ya. Kalau melakukan gitu ngapain juga direkam gitu? Itu sama juga gitu kan? Nggak ada yang beda menurut saya. Akhirnya suatu saat pasti, apalagi kita pakai HP, ya. Sekali lagi saya nggak pakai. Suatu saat akan dapat diakses. Kan kita mau waras kan? Iya. Kita mau waras jadi tidak akan melakukan itu. Iya, HP itu kan gitu nggak masalah. Kan alasan nangonan gitu kan, walaupun itu kepentingan pribadi. Kan sama, permainannya nggak ada yang beda. Saya so tahu aja ya, mudah-mudahan nggak ada yang melaporkan ke IT sakit meren kan, udah kudu aya. Jadi gini, mungkin ya, saya pernah ada cerita teman saya gitu ya. Dia melakukan itu dengan diambil gambar, dia itu di lain waktu dilihat lagi Kang sama dia. Itu, menurut saya sih mungkin sakit lah. Iya, makanya sebenarnya kan gambar gituan kita di media sosial gampang kok, tinggal buka aja. Sekarang saya kalau teman-teman kalau ini di rumah jangan-jangan lu buka gituan, malah nyempet buka gituan, tambah stres gue sebenarnya. Iya, kan ngapain mending kan sama juga posisinya, nggak ada yang beda kan. Tapi kalau kata teman saya itu pada saat dia melihat dirinya dia dengan lawannya itu jadi lain. Oh, yang katakan kalau itu kan bukan bidang saya, psikologis itu kan. Sekarang saya mau tanya, tong masalah tanya, yang beda ya. Boleh. Masalah ordinary crime. Ya. Asep, ordinary crime itu terorisme, korupsi, narkoba, teroris. Bukan pornografi nih ya. Kang Asep pernah melakukan hukuman di narkoba mati. Dan itu, apa namanya? Memulai saya matiin. Betul, di maksimal ya? Matiin, cewek lagi, sekampung lagi. Olah itu? Iya, Rani, Denny, Marang. Waktu menjatuhkan hukuman mati gitu ya? Kan tidak hanya melulu dengan undang-undang. Iya, kumaha kan? Gini. Sekarang kan kalau saya menjatuhkan kan teorinya ya, sudah dilihat secara filosofi, sosiologis, yuridis. Kayak yuridis mah jelas, narkoba teh macamnya mati, berat. Jelas ada undang-undang dari paling ringan paling berat. Ya. Sosiologis, masyarakat paling sebel kan, narkoba walaupun tak keluarganya atau saudaranya terlibat. Tapi kalau teriak mau anti narkoba, walaupun dia juga make. Gitu kan. Ada juga kan yang artis ya, teman saya tuh gaek tuh kan. Jadi duta narkoba malah kena lagi kan. Mahasiswa saya juga ada, itu kan, wah narkoba kena juga. Tapi kan selalu saya lihat itu kan, loh ini secara ini kan bahayanya kan
lebih dari segala macam gitu kan. Generasi muda, bangsa Indonesia itu bangsa sangat kuat, kekayaan alamnya, kekayaan sumber daya manusianya. Untuk menjatuhkan Indonesia, salah satunya dihajar itu dari generasi mudanya. Satunya dengan penyebaran narkoba. Nah, kita saksikan kan, bahwa itu bagaimana peredaran, tontonan dan semua. Tidak hanya itu yang rusak negara. Bagaimana juga penegak hukum hancurnya. Jadi saya masih ingat. Jadi saya masih waktu itu sebagai asisten ketua Mahkamah Agung, sekretaris ketua Mahkamah Agung. Tangerang itu kan pintu masuk melalui udara. Itu baru 1 kiloan. Nah, sampai waktu saat itu putusnya ringan-ringan. Saya masih ingat sekali, ya. Jadi waktu itu saya sebagai asisten ketua Mahkamah Agungnya adalah Pak Sarwata, seorang marsekal. Marsekal, bayangin, marsekal loh. Dapat surat dari Kapolri. Saya sebut juga Kapolrinya. Masih ingat saya kali, Pak Rusman Hadi. Jenderal polisi loh. Tak mau benar-benar, dia masih hidup, masih kuat di daerah Kemang rumahnya. Dia kirim surat. Bahasanya sangat kasar. Sangat kasar, ya. Karena mungkin ini belum terungkap nih. Saya biarkan, ini kan orang bisa melihat semua. Sebagai Kapolri, Pak Rusman Hadi bikin surat. Saya nggak kenal dulu tuh. Surat dari soal Kapolri keberatan. Polisi sudah nangkep begini ini, tapi utusannya ringan-ringan di Tangerang. Keras tuh suratnya. Sangat keras, bahasa itu bukan keras sekali. Mungkin saking sangat jengkel, malah mungkin anak buah gue udah nangkep, udah ini, kok putusannya di Tangerang percobaan ringan, bandar-bandar. Panggil saya oleh Pak Sarwata. Ini surat dari Kapolri. Iya Pak, saya terima kan, surat melalui saya semua kan. Iya Pak. Mas sekjennya juga, marsekal juga, Pak Pranowo kan. Panggil. Saya tahu, kamu anak tentara kan? Anak Siliwangi kan? Tersinggung dengan ini. Iyalah Pak, saya tersinggung bukan sebagai tentara, Pak, saya sebagai hakim. Saya bilang, ini surat Kapolri gini. Udah, saya dipindahkan tuh langsung Pak. Sebagai sekretaris saya pindahkan ke Tangerang. Pindahkan ke Tangerang. Politis berarti politis ya? Ya nggak tahu, mungkin ya dipindahin untuk saya nggak tahu. Pokoknya saya kan, ya sudah Pak, saya pindah ke Tangerang, ya pindah aja ke Tangerang. Nggak apa-apa lah, saya bilang, saya pindah ke Tangerang. Bener, narkonya banyak. Kasihkan ke saya narkobanya. Saya dipaehan ku aing. Ya udah, saya paehan, saya bilang ya sudah. Itu pertama ya hukum. Ya, masih pertama, itu wanita pertama Indonesia pertama. Saya di Podaran ku aing. Sekali pae. Nah, ada filosofi Sunda. Ya tadi, secara filosofi kan bagaimana masyarakat geramnya, terlepas keluarganya kena atau ada pelaku, hukumnya udah mengatur. Nah, ini kejahatannya berat. Jadi secara filosofisnya ya, sebagai anak Indonesia harus taat hukum, harus taat demi kepentingan umat anak Indonesia, kepentingan lebih banyak, jangan merusak oknum penegak hukum ya, udah kena semua oleh sindikat itu ya sudah, yang paling gampang sudah satu kata mati, kata saing pae kata gua mati selesai urusan kan. Bandarnya kan bandar yang saya kena bukan pemakai, kalau berarti bandar pun itu nah ini terbukti geger kan. Putusan itu kan jadi membuat polemik antara pro hukuman mati dan yang anti ya itu. Nah, ini dibalik. Kalau itu ordinary crime, kumaha korupsi kan? Ya. Nah, orang ringan gitunya. Betul. Rasa sadar apa? Berarti kalau gitu saya bikin surat dulu. Saya sebagai Kapolri. Saya hukum anak kunaon hari itu. Contohnya sekarang kalau ditanya masyarakat dengan ada bahasa diskon segala macam itu kan rasa keadilan tuh tersentuh benar gitu ya. Kan sakieu padahal itu di masa pandemi. Posisinya di masa pandemi itu jelas kok ya, hukumannya harusnya berat. Iya. Nah, oke. Sekarang kan di Tangerang terkena saya narkoba, saya matiin itu kan. Nah, kemudian kan waktu reformasi awal tuh kan. Iya, betul. Kemudian kalau harus bebas dari KKN tuh kan. Korupsi, kolusi, nepotisme. Biasa dipindah ke Jakarta Pusat. Karena dikhawatirkan banyak perkara-perkara. Nah, benar menunggu di sana perkara BLBI semua kan. Yang sekarang beruntut sampai sekarang kemarin tuh Joko Chandra. Nah, saya periksa semua kan. Udah, saya juga pikirnya cuma sama. Di paehan gua aing. Ketemu lah, bener saya ketemu kan. Darah harja semua, saya umur hidup semua juga. Itu belum ada pengadilan tipikor, belum ada KPK loh. Ya. Saya pindah ke Jakarta Pusat, sudah ambil alih. Saya jadi waktu BLBI itu saya gubernur BI, saya hukum. Konglomeratnya Hendar Harja dan beberapa bank itu saya hukum seumur hidup. Semua saya hukum juga. Jadi kalau bicara sekarang orang hukum maksimal ya, nah dulu kenapa nggak dimatiin? Nah, saya ingat temen ya, mungkin nih tanya saksinya, biar didengar juga tuh hakimnya Ahok si Budi ya. Sekarang dia polisinya para hakim ya. Lu kerjaan cuma matiin orang, yang ngapain juga dihidupin ya. Dari virus menyebabkan virusnya kita matiin. Itu saya berpikirnya pada saat itu, matiin aja. Cuman kalau waktu itu kan korupsi kenapa nggak saya matiin? Karena memang situasinya waktu itu kan
ya setelah Krismon, nggak sedang bencana. Coba kalau sedang bencana kayak gini, payahan deh, kuaing begitu. Nah, akhirnya kan saya dapat perkara-perkara yang besar, ya dari konglomerat, semua sampai termasuk anak presiden. Anak presiden loh, penguasa Orde Baru. Saya hakimnya dan tunggal saya, ya. Pemilikan senjata api, bukan juga, ya termasuk saya yang meriksa pengacara besar itu yang sekarang tahan, guru besar juga senior saya. Akhirnya kan saya, ini gimana sih perkara-perkara ternyata kan, wah kalau tadi yang dibilang ini perkara kejahatan, ya korupsi itu kan jaring-jaringnya sangat kuat sekali kan. Ya lama-lama juga saya manusia biasa kan. Ya wajar dong, keluarga saya, sahabat saya juga ada kekhawatiran kan. Iya betul. Ada yang khawatirkan, misalkan, saya nggak sieun, siapa ada nggak sieun, nggak ada beban, sebenarnya pemajikan teboga, anak teboga, naonnya lah. Saya bilang kayak gitu aja pikirannya kan, santai tapi aja. Tapi itu kan. ada kan ke sekitar, maksudnya ke adik atau ke ibu atau apa itu ada? Nggak ada. Kalau keluarga saya kan mungkin karena saya keluarga militer ya, udah biasa orang tua saya mungkin ke wilayah-wilayah kan dari mulai perjuangan itu kan, mungkinnya jadi saya nggak tahu kan, jadi bisa-bisa aja kita juga nggak inget gitu. Yang suka hadapi itu saya menghadapi teman-teman gitu. Jadi selama ini tekanan-tekanan yang sifatnya nggak ada, saya politis segala macam nggak ada ya? Nggak ada, saya nggak pernah. Kan saya juga pernah sekali-kali itu pernah Tangerang. Teror gitu kan? Ya, Tangerang paling gampang. Tangerang tuh dulu sekali itu kan teror. Selalu saya bilang jawab aja Pak Panitra. Kalau dia laki jantan suruh datang ke pengadilan. Ijen jeung aing. Saya itu saya bilang. Saya itu. Terus di pusat juga. Di pusat juga sama ketika saya ini. Sep itu kan nanti di belakang itu. Pak Abeng ada dari tokoh-tokoh besar, bayangin, kelas gubernur BI, anak presiden, ya, kemudian konglomerat, siapa lagi lah gitu, saya lupa atau beberapa perkara besar. Orang pikir, ya tenang aja, makanya saya bilang, gampang strateginya. Satu, saya naik kendaraan umum. Jadi kalau dikeroyok kan ada pada penumpang lain, bisa bantuan gratis kan. Selama ini berkendaraan umum ya? Kendaraan umum juga, karena saya nggak bisa nyetir pertama itu. Terus kedua, dulu sempet, rumah saya paling gampang kan sempat dikhawatirkan kan, sempat harus dijaga. Nggak usah. Kemudian saya dulu senang melihara anjing. Ya udah saya pelihara anjing aja, Hot Wheeler sama sama Hair. Lagi pula kalau anjing kan nggak pernah tidur, dia muter-muter. Cuma akhirnya kan kadang-kadang di lingkungan masyarakat Muslim, ya akhirnya kan jadi nggak enak juga kan. Haji Asep kok pelihara anjing, Haji kok pelihara anjing. Jadi saya dilema juga kalau seduhan itu bukan kalau saya pelihara satpam, saya gaji dari mana? Kalau satpam mungkin aja ada kelemahannya pasti tidur. Kalau anjing kan nggak pernah tidur. Saya pikir gitu. Cuma walaupun dia tidur tetap dia pasti akan nah, itu aja. Tapi gini Kang, dengan tadi kondisi yang seperti itu, sekarang posisi sekarang ya Kang ya. Resah sih Kang melihat dengan kondisi hukum yang seperti ini, resah nggak sih Kang? Atau gatel nggak atau gimana? Ya sekarang kan istilahnya mau digimanain lagi gitu. Kalau saya mah udah bahasa ini ya yang waras yang ngalah gitu. Sudah. Walaupun kata orang lu kamu apatis ya sekarang mau gimana lagi saya hadapi? Ya sudahlah kalau saya mah kembali setelah awal. Karena kekuatannya begitu besar. Ya begitu besar. Contoh gini. Kita bangga, reformasi itu kan menghasilkan Mahkamah Konstitusi, menghasilkan KPK yang paling didukung-dukung. Tapi kan kejadiannya KPK gimana setelah itu? Nah, sekarang saya mau teriak-teriak, yang ada juga habis, saya bilang, ya udahlah. Nah, kita kan butuh nama strategi, taktik. Nah, kalau semua melawan, pasti habis. Harus ada sebagian. Kalau tentara itu kan ada kavaleri, ada infanteri, dan semuanya. Saya bilang ke teman-teman, silakan yang teriak sebagian. Nah, mungkin sejak awal, karena saya juga frustrasi di dunia penegakan hukum di pengadilan, saya kembali ke pabriknya, ke fakultas hukum, saya bina para mahasiswa hukum, itu aja. Tapi ternyata tidak hanya masa hukum kan, sekarang mahasiswa teknik dan semua juga ngundang saya untuk bicara semua gitu kan. Kadang lebih enak lagi ya kadang media, cuman setelah ini beberapa media juga sekarang tahu sendiri kan, tergantung sponsor juga. Akhirnya juga saya pilih-pilih sekarang kan beberapa media yang saya mau. Gitu. Kalau dulu kan orang mungkin senang masuk TV semua. Sekarang saya pilih aja lah, beberapa TV aja lah, sebenarnya itu juga saya batasi. Sebenarnya udah malas juga gitu kan. Di media-media juga kan lebih saya enak di kampus kok gitu. Karena capek. Ujungnya apa? Maaf ya. Sekarang juga kita berharap kan media itu ya. Jadi pilar demokrasi juga. Tapi kalau sekarang medianya berpolitik, ya khawatir. Jadi yang khawatirkan sama kita kan berharap saya menegakkan hukum, saya orang hukum kan, membantu Republik berdiri itu kan, saya nyiapkan di kampus, walaupun tidak mungkin semua kan, minimal satu angkatan ada 5 atau 10 orang. Nah, nanti kan bantuan media selama saya percaya, bantuan aktivis saya percaya. Nah, tapi kan beberapa media kan sekarang tergantung arah politiknya. Apalagi kalau pimpinan media jadi ketua partai politik, ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Jelas ya tadi ketua partai yang punya TV. Jelas. Itu. Saya juga udah ngeberhenti nggak di situ lagi. Capek. Tapi selama ini Kang Asep pernah ngalamin teror? Alhamdulillah saya nggak pernah ada. Alhamdulillah saya berjujur sangat nggak pernah. Kan saya bilang. Waktu anaknya presiden?
Enggak, saya orang nakut-nakutin, saya bilang kan dia sudah kalau berani mah nyamper ke, selalu bahasa bilang nyamper ke hadap saya, nggak ada apa-apa kok, saya udah nggak ada beban kok. Ya itu mungkin yang disebut dengan ya maksudnya gini, mengambil sebuah keputusan dengan tulus dan keikhlasan dan jujur. Mencek urang mah bahasa eta. Dan pasti kan anu di luhur, nu luhih kuat, ini tong diganggu aing. Babaturan aing gitu kan. Ini paling gampang nih, saya sebut. Kan ketika rame-rame menjelang pilkada, pilpres, apalagi kasus Ahok tuh kan, wah pertarungannya hebat. Tapi saya kan lihat hukum, terserah kita berbeda pendapat kan. Sep, lu di Jakarta, itu yang lu ini dan sebagainya lah, isunya ke Sarah kan. Saya nggak takut, biar aja karena saya omongkan, gue pelajari. Coba, Sep, ini lari kan masalah Sarah, tapi saya bersyukur ya, kawan-kawan, tadi saya anak Indonesia dibesarkan di bumi Jawa Barat. Itu teman-teman Jawa Barat, tokoh Jawa Barat. Jujur, secara akrab saya enggak. Saya hanya dekat dengan bocah Copopong aja. Ternyata di samping Copopong ya, udah nggak disebut lah ya. Saya kalau merinding kalau disebut nama-nama itu. Tapi sampai telepon dan nyamperin, saya dipanggil. Sebutlah salah satu, panggil. Siapa yang nggak kenal Bimbo? Ya, Kang Sam. Saya dipanggil khusus, diajak ngomong. Tong sieun mana? Mana orang anak Indonesia yang beli? Saya juga kaget. Saya nggak kenal, tapi saya kaget. Tapi tadi mungkin pertolongan Allah mendalit. Saya bukan kalau ini kan banyak kawan saya dekat, mereka cuma paling hanya telepon, gitu. Cuma satu pernah mungkin iseng mah, ada bekas pacar saya. Yang menarik ya. Bekas pacar saya, ya. Tadi baru ngomong itu kan disebut yang mereknya. Pokoknya dia bekas pacar itu, sehabis saya mutus narkoba bahasa apa? Kang, nggak takut katanya. Nah, itulah yang bikin saya nyerocet itu karena ada sampai ke mana itu bekas pacar saya. Itu rasa sayang Kang itu. Iya, tapi kan itu kan pamajikan batur. Bukan, rasa sayang itu bukan masalah pamajikan batur Kang. Jadi seperti kayak gini Kang, saya juga bukan pengen sebut tokoh, cuma gini, pada saat saya selalu nonton Akang bisa begitu berani dan bla itu menjadi satu buah pemikiran gitu yang kadang-kadang eloi wanian nih. Hampir semua bilang begitu. Betul Kang. Karena gini ya, mau sebelum Pak, dan saya omongin juga saya nggak ngerti. Kalau ditanya lagi sok podoi, naon ngomongin teuing cek saya teh ngomong pokoknya saya ngomong aja. Itu benar. Yang ramai itu Pak Eman yang nanya sebenarnya, saya mau ngomong teuing podoi kan ngomong naon pokoknya ngomong aja teh. Ketok pintu.